Shalom semua. Apa kabar saya di Sisiki yang ada di ruang gereja yang hadir pada hari ini, dan apa kabar di rumah yang mengikuti online pada hari ini? Saya percaya Anda juga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Dan oleh itu saudara-saudaraku, kita bersyukur karena kita dipertemukan sekali lagi pada minggu ini, dan mari kita persiapkan setiap kita agar di dalam ibadah kita pada hari ini dapat memberikan satu motivasi agar kita tetap kuat, tetap setia di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Dan saat ini saudara-saudara, sebelum kita lebih lanjut lagi di dalam ibadah kita pada siang hari ini, mari kita berdoa dan saya minta Pastor Akubat untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya yang sangat nyata dan terbukti dalam hidup kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini karena Kau Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami nafas hidup yang baru, dan sehingga kami dapat berkumpul kembali dalam pertemuan ibadah secara khususnya pada hari ini. Itu bukan karena sesuatu kebetulan, bukan sesuatu yang dari kemampuan manusia kami, tetapi itu adalah karena belas kasihan, kasih karunia Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami, sehingga kami dapat menikmati hidup ini. Dan kami mau mempergunakan semua kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami untuk mau meninggi, mengagung dan mempermuliakan Tuhan. Istimewa di dalam ibadah kami hari ini, kami mohon supaya setiap kami, setiap pribadi yang hadir di dalam ibadah ini, baik yang ada di ruang tempat ini dan juga yang sedang mengikuti ibadah di dalam talian atau di dalam online, kami serahkan semuanya Bapa dalam tangan-Mu, pengurapan Tuhan, pemberkatan Tuhan, dan juga penyegaran Roh Kudus dalam setiap kami. Kau berikan kami semangat dan roh yang sungguh-sungguh untuk mau memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya semua kami yang mengikuti di dalam ibadah ini, kami akan mendapat kekuatan, kesegaran, kami akan mendapatkan sesuatu yang kami terima, yang kami perolehi sesuai dengan keperluan pribadi kami masing-masing ya Tuhan. Kami akan menemukan sukacita yang membuatkan hati kami tenang, membuatkan hati kami damai, membuatkan hati kami begitu beban kami rasa terlepas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini, dan terutamanya untuk anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan secara langsung, yang mengambil di dalam pelayanan yang ada di mimbar pantas ini ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi mereka, pakai mereka Tuhan untuk menjadi serana-Mu, untuk menjadi berkat, dan juga dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan, menyatakan sesuatu pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap pribadi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alwalukan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami di dalam ibadah. Kami sepanjang ibadah ini berjalan dari awal sehingga selesai, dan hanya nama Yesus yang ditinggi dan dipermuliakan di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sekali lagi kami naikkan syukur dan kami kembalikan semua ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Oke, terima kasih. Saya ajak para tim untuk kembali ke tempat. Ya, nampaknya kehadiran kita masih lagi dalam agak masih slow kita punya kehadiran, namun itu tidak membatasi kita untuk tetap
hadir di dalam ibadah kita pada hari ini. Amin. Ya, dan sebelum itu sila beri salam yang nama baru bagi kita, ya. Walaupun tidak kelihatan, semua banyak orang di belakang kita, ya. Saat ini kita persiapkan hati kita kepada Tuhan, karena kita tahu dalam kehidupan ini kita memerlukan Roh Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Tuhan, tanpa Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan membawa kepada sesuatu yang indah. Dan apabila kita sentiasa percaya, sentiasa berserah kepada Tuhan, maka Roh Tuhan itu bekerja di setiap kita, memulihkan segala sesuatu yang lemah, itu akan dikuatkan. Dan saat ini saya mengajak kita, mari kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Kita undang kuasa Roh Kudus untuk bekerja di setiap hati kita, baik yang ada di rumah. Mari kita naikkan pujian ini sebagai satu doa kita bersama. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang, sekali lagi berhembuslah Roh Kudus. Kita minta kuasa Tuhan beserta kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat. Ya Tuhan, kami undang kuasa-Mu Tuhan untuk memberkati setiap kami yang hadir hari ini ya Tuhan. Bahkan yang ada di rumah Tuhan, kita persiapkan hati kami Bapa. Kuasa-Mu pulihkan kami Bapa. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Mari kita angkat tangan kita bersama. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus di hati kami, di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, di tempat ini. Curahkanlah, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan,
dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Bapa, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Yang terakhir, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu, pulihkanlah di tempat ini. Oh haleluya, hadirlah Tuhan, urapilah kami Bapa, curahkanlah minyak-Mu Bapa di setiap kami Bapa saat ini. Kami rindukan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu berkarya di setiap kami. Kami perlu Kau Tuhan, kami rindu Kau Tuhan, bersama yang di hati kami. Pulihkan kami Bapa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya, berhembuslah Roh Kudus di setiap hati kami pada saat ini Bapa, agar setiap kami yang hadir, yang ada mengikuti online ini Tuhan, akan dipulihkan, akan disegarkan oleh karena kuasa anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Bangkitkan semangat kami pada hari ini Tuhan, sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan selalu baik, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Saat itu Tuhan kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan, dan mendengar firman-Mu Bapa di sorga, agar setiap kami yang ada, yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan, akan diberkati, akan dipulihkan, akan disegarkan oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terpuji Bapa di sorga, ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Katakan haleluya, 1, 2, 3. Haleluya. 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 Sekalipun kehadiran kita pada hari ini tidak memenuhi apa yang sudah ditetapkan, namun kita percaya tiada di antara kita yang lelah untuk mengikuti Tuhan. Amin. Haleluya. Bila Roh Kudus Tuhan akan berkarya menggerakkan hati kita supaya kita tetap bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita dengarkan pujian ini. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan dan mengajak dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan dan mengajak dan menopang. Tiada lelah yang selalu mencukupkan segalanya. Ya, nampaknya kita belum bersedia lagi. Siapa kita bersedia? Ya, kita masih takut-takut. Mungkin ada yang pertama kali datang di gereja pada hari ini. Ya, pertama kali setelah dijalankan selama hampir 2 tahun. Ya, dan mungkin kita masih masa kaku lagi. Ya. Jangan lelah.
kekuatan dan menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Rasakan tanah bergelombang di bulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibantu di atas kata iman. Rasakan tanah bergelombang di bulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibantu di atas kata iman. Haleluya. Beri kekuatan dan menjaga dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan lalu mencukupkan segalanya. Rasakan akan tanah bergelombang di bulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibantu di atas kertas iman. Rasakan tanah bergelombang di bulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibantu di atas kertas iman. Rasakan tanah bergelombang di bulan tanah yang berlubang, menjadi apa? Menjadi siap dibantu di atas kertas iman. Rasakan tanah bergelombang bukan tanah yang berlubang, menjadi siap dibantu, menjadi siap dibantu, menjadi siap dibantu di atas kertas iman. Mari kita serukan nama Yesus 3 kali, 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Mari kita serukan namanya, serukan namanya. Karena kita percaya Tuhan itu Maha Besar yang mengatasi segalanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, akan segala macam. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Berkuat biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Terlunak namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, beri sorak-sorai bagi kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita sebelum kita melihat firman Tuhan. Saya percaya dari hari-hari yang lalu kita senantiasa memerlukan pertolongan Tuhan. Kita senantiasa memerlukan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ketika badai sedang menyerang kita, mungkin ada yang dalam keadaan dalam kabut, ada sukar dan tiada tempat dia berseru. Saat ini melalui lagu ini ada satu pribadi yang tempat kita berseru adalah Tuhan Yesus, karena Dia sumber dari segalanya yang dapat memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Jika kita mengandalkan kekuatan manusia, kita tidak mampu. Tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan yang memampukan kita, memperbolehkan kita ada sehingga hari ini. Oh haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali
segala sesuatu kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hati kami Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Saudara, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu memimpin menyertai dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan meninggikan Engkau, bahkan mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa di surga, sebelum kami mendengar firman-Mu, terlebih dahulu kami serahkan setiap pribadi kami di dalam tangan-Mu. Engkau selidiki apapun pergumulan masalah kami dalam hidup kami sepanjang seminggu ini. Mari Tuhan Engkau bebaskan kami. Beri kami pemulihan dalam setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Itu tidak dapat menghalang di saat firman-Mu Tuhan yang kami akan belajar dan dengar bersama pada saat ini. Apapun kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu dalam pendengaran firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam Yesus kami tinggi keluar dari tempat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan, malaikatmu memenuhi ruang ini Tuhan, supaya tidak ada ruang untuk apapun kuasa kegelapan yang coba merabut firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa di surga, Engkau sertai kami dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar dalam pimpinan penyertaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom dan selamat pagi. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 hingga 17. Yohanes pasal 15 ayat 16 hingga 17. Begini firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita bersyukur karena ini adalah hari minggu yang ketiga kita datang beribadah di tempat ini. Walaupun jumlah kita sedikit, tapi kita bersyukur karena melalui dalam persekutuan seperti ini, itu yang dapat menguatkan persekutuan kita di antara satu yang lain. Firman Tuhan yang saya bawa pada pagi hari ini yaitu tema yang sama juga, yaitu jemaat yang kuat dan berdampak. Apakah hidup saya dan saudara sudah berdampak kepada komuniti atau orang-orang yang di sekitar kita? Itu adalah sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Kadang-kadang itu yang pertanyaan yang selalu bermain dalam pikiran kita. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai saat ini, maka itu berarti Tuhan memberi kita atau agar hidup kita berdampak kepada keluarga kita, komuniti kita, gereja, negeri, bahkan untuk negara Malaysia. Sampai di mana-mana bangsa, dalam melalui hidup kita banyak orang yang mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan mengapa harus kita atau hidup kita harus berdampak dalam sekitar kita? Mari kita lihat apakah hidup kita berdampak untuk mempermuliakan Tuhan. Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan melalui dengan hidup kita yang berdampak. Roma pasal 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kita juga ingat bahwa sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka hidup kita 100% adalah milik Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, atau tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu perolehi dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita lihat dalam firman ini Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu perolehi dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa hidup kita atau tubuh kita adalah milik Tuhan, yaitu bait Allah, dan ini bukan milik kita sendiri. Bagaimana hidup yang memberi dampak? Yang pertama yaitu pertobatan yang sejati. Sebelum seseorang
dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa, maka orang tersebut harus dipulihkan terlebih dahulu, yaitu pemulihan hubungannya di antara Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Firman Tuhan dalam Matius juga berkata, "Jadilah, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Pertobatan yang sejati yaitu menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Menghasilkan buah pertobatan adalah sikap yang membenci dosa dan tidak menunda waktu untuk melakukan kebenaran. Contohnya itu Zakius si papungut cukai. Kita boleh lihat dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga 10. Dalam Lukas pasal 9 ayat 8 berkata, "Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, 'Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang, dan sekiranya ada sesuatu yang kuparas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.'" Zakius dia tidak menunda waktu untuk melakukan kebenaran, yaitu membayar balik apa yang dia paraskan dari orang. Maka apa kata Tuhan pada waktu itu? Dalam Lukas pasal 19 ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Bahkan keluarganya diselamatkan. Hari ini jika Roh Kudus ingatkan kita bahwa ada dosa yang belum kita akui, mari kita jangan tunda waktu dan jangan keraskan hati, lakukanlah pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk menjadi jemaat yang kuat dan berdampak, yang kedua yaitu melayani seperti Kristus melayani. Masih ada pandangan dari sebahagian orang percaya bahwa antara orang menjadi Kristen dan pelayan itu hal yang berbeda. Dan ada yang juga yang berkata bahwa kalau saya cukup saja saya berjamaah. Kalau bahagian pelayanan itu biarlah orang lain yang buat. Padahal kebenarannya adalah kekristenan dan pelayanan tidak terpisah. Kita bukan sekadar menjadi jemaat, tetapi sedia untuk melayani Tuhan, bahkan melayani sesama seperti Kristus melayani kita. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Lihat, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia masih di dunia? Yesus berkata dalam Markus pasal 10 ayat 45 berkata, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan juga memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi orang Kristen yang baik adalah untuk melayani. Namun pertanyaannya sekarang adalah bagaimana melayani Kristus yang memberi dampak dan apakah keutamaannya? Keutamaan yang pertama adalah melayani Tuhan secara pribadi. Kita belajar
melalui teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Ketika ia masih ada di dunia, ia meluangkan waktu bersama dengan Allah Bapa. Ketika pagi-pagi benar, ia melakukan aktivitinya, yaitu dia bersekutu dengan Bapa kita di surga. Dia tidak melayani orang lain dahulu, tetapi dia melakukan persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Dalam Markus pasal 1 ayat 35 berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Begitu juga pada waktu malam dan hari-hari ini, kita harus banyak meluangkan waktu untuk melayani Tuhan dahulu secara pribadi dan membangunkan persekutuan intim dengan Tuhan, dan banyakkan berada di dalam hadirat Tuhan dengan berdoa, memuji dan menyembah Dia, bahkan banyak membaca firman Tuhan. Keutamaan yang kedua adalah melayani pekerjaan Tuhan, seperti menyampaikan firman Tuhan dalam pemimpin pujian, bahkan berdoa orang sakit dan sebagainya. Di dalam keintiman Yesus dan Allah Bapa, maka Yesus dapat mengerti apa yang harus dia lakukan. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Kita ingat bahwa waktu Yesus ada di dunia, dia adalah 100% manusia, dan dia lakukan adalah mencari hadirat Tuhan, kehendak Tuhan, dan melakukannya dengan taat, dan apapun yang dia lakukan hasilnya luar biasa. Saudara, ingin berdampak yang biasa-biasa saja atau luar biasa? Kalau kita ingin yang luar biasa, marilah kita lakukan apa yang Yesus lakukan, yaitu dia Tuhan, pasti dia yang hasilnya luar biasa. Yang ketiga, persembahan yang berdampak. Persembahan yang berdampak ditentukan dengan kuantiti. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan kualiti persembahan yang lahir dari hati, yang mengasihi Tuhan dan sesamanya. Menabur di ladang yang subur, untuk mengetahui ladang itu subur atau tidak, lihatlah dari buah pelayanannya. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seseorang yang dipenuhi oleh kasih Tuhan pasti murah hati dan tidak berkira dengan Tuhan. Oleh karena boleh dikatakan bahwa kasih dengan kemurahan hati selalu berjalan seiring atau bersama. Sebagai contoh, Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu seharga 300 dinar. Yang 300 dinar itu pada waktu itu adalah merupakan gaji untuk 1 tahun bekerja. Maria tidak memperkirakan atau dia tidak memperhitungkannya dengan Tuhan, karena ia dipenuhi
kasih Tuhan Yesus dan ia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita boleh lihat dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 hingga 8. Maria tidak memperhitungkan berapa harga minyak itu, tetapi yang dia perhitungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita murah hati? Apakah kita bertindak dengan Tuhan? Berapa apa yang kita beri kepada Tuhan, maka kita hitung-hitung, nah ini sejalan untuk bulan ini sebab gaji saya tidak berapa, jadi yang saya bagi Tuhan itu tidak berapa. Jadi itu terpulang dengan pribadi kita, bagaimana kita mau hidup berdompa di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami hidup pembaharuan atau pemulihan dalam hidup, jadilah seorang pemberi persembahan yang berdampak. Ketika kita memberi persembahan, kerajaan Allah ditegakkan. Maka Tuhan memberkati tempat di mana kita berada. Dalam Lukas pasal 19 ayat 11 hingga 19 berkata tentang perumpamaan uang mina. Ketika hamba-hambanya boleh dipercayakan mengelola keuangan dan menghasilkan keuntungan, maka bangsawan itu memberikan kuasa atas kota. Saya percaya ketika kita boleh dipercayakan untuk mengelola keuangan dengan prinsip kerajaan Allah, sehingga menghasilkan keuntungan bagi kerajaan, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan, maka Tuhan akan memberikan otoritinya kepada kita lebih lagi untuk menguasai kota, maksudnya negeri, yaitu kerajaan Allah. Hidup yang berdampak dan mempermuliakan Tuhan, yaitu kita harus perlu untuk melakukan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi jemaat yang kuat dan berdampak, yaitu kita juga perlu pertobatan yang sejati. Melayani Kristus, melayani seperti Kristus melayani, dan memberi persembahan yang berdampak. Dalam waktu-waktu atau pada saat ini, jangan kita sia-siakan waktu yang ada, karena kita masih mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan agama kita, dan untuk menjadi jemaat yang kuat dan berdampak. Mari kita menjadi saluran berkat-Nya, sehingga hidup kita boleh berdampak di mana kita berada. Mungkin dalam gereja, keluarga, di tempat kita berada, atau mungkin di sekolah. Mari kita tetap berdampak untuk menjadi kuat yang selalu mempermuliakan Tuhan. Apabila hidup kita berdampak dan banyak orang akan berbalik untuk mencari dan mengasihi Tuhan, bahkan mengasihi sesama kita. Pada pagi hari ini kita sudah belajar ada 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi jemaat yang kuat dan berdampak. Mari kita tetap berdiri untuk tetap mengikuti jalurnya Tuhan, supaya hidup kita sentiasa dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan, supaya dalam apapun tindakan kita tidak ada yang tersesat atau tercicir, bahkan kita dapat melakukannya dengan seiring dan kehendak dari Tuhan. Firman Tuhan hanya sampai di sini, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarpun firman-Mu pada pagi hari ini hanya singkat saja Tuhan, kami berdoa supaya dalam apapun yang kami lakukan, untuk kami menjadi jemaat yang kuat dan berdampak, supaya kami sentiasa mengikuti dan mempermuliakan Engkau melalui dalam pertobatan kami, melalui dalam tindakan kami melayani jemaat sesama kami seperti Tuhan melayani kami.
Dan begitu juga dalam persembahan kami, biar persembahan kami memberi dampak bagi gereja kami, bahkan dan bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, hamba mau berdoa bagi jemaat Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada, baik ada yang ada di ruang ini, baik yang ada mengikuti ibadah secara online, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup mereka terus menjadi berdampak dimanapun mereka berada, bahkan dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam persekolahan mereka. Biarlah hidup mereka menjadi berdampak untuk mempermulia meninggikan Engkau, bagi memenangkan beberapa jiwa lagi untuk kemuliaan Tuhan. Firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini hanya sampai di sini, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang tetap memimpin menyertai kami, yang memberi kami pengertian yang lebih mendalam lagi tentang firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami menjadi jemaat yang kuat, yang berdampak bagi untuk kemuliaan dan mempermuliakan meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan mari kita sambut firman itu dengan tepukan tangan. Saya percaya melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita dapat memberi kita kekuatan, dan kita dapat berdampak di dalam hidup kita dan di dalam gereja kita maupun di sekolah kita. Saat ini kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan sebagai makluman awal, hari ini kita akan menjalankan dua persembahan. Yang pertama adalah persembahan untuk gereja biasa, dan yang kedua nanti adalah persembahan untuk persiapan HUT kita yang ke-26, ya, karena kita sudah 1 tahun tidak mengadakan HUT kita, dan pada tahun ini kita mengadakan ibadah HUT. Walaupun ruang ini hanya terlihat dalam jumlah yang beberapa orang yang hadir, tapi kita akan menggunakan online, ya. Kita tunggu apa yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana HUT pada tahun ini. Dan untuk keuangan HUT ini dalam tabung gereja seperti dipahamkan oleh kursi pelaksana Siliona, dana untuk HUT tahun ini tidak ada, ya. Nah, kita sudah siapkan untuk pembangunan renovasi dalam gereja kita pada tahun-tahun yang lepas. Dan pada tahun ini kita mau memberi sebagai satu pengucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah mencapai tahun berapa HUT kita pada tahun ini, ya. Pada tahun kita tidak mengadakan HUT kita. Dulu yang terakhir kita mengadakan di sini adalah tahun yang ke-24, dan tahun ini kita adakan yang ke-26, ya. Jadi ini dana HUT ini kita adakan 2 kali, minggu ini dan minggu yang berikutnya. Dan bagi mereka yang tidak sempat memberi, boleh buat transport melalui ekor gereja, dan boleh tulis di sana dalam resit itu untuk dana HUT 26, ya. Dan tenang, pada hari kita akan mengalihkan itu kepada izin pelaksana. Dan sebelum yang kita memberi, kita dengan pada hari gereja untuk membawa kita di dalam doa. Mari kita
Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, melihara kami, menjaga kami dan mengasihi kami sehingga adanya kami pada pagi hari ini semuanya dapat kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap pribadi kami yang Bapa di surga. Bapa di surga, kami sangat bersyukur di atas pemeliharaan, pimpinan, penjagaan bagi setiap pribadi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami masih hidup dan kami masih melihat alam ciptaan yang diberinya sehari Bapa di surga. Dan Bapa di surga, kami mau bersyukur atas perkara-perkara yang telah Kau lakukan di sepanjang kehidupan kami. Kau memberkati kami, malah bukan untuk pribadi kami sahaja, malah untuk keluarga, bangsa dan negara kami. Yang Kau melihara dan memberkati kami yang begitu sempurna sekali Bapa di surga. Baik dari segi makan minum kami, kesehatan kami, keuangan kami. Yang Kau melihara kami yang begitu sempurna sekali Bapa di surga. Malah Engkau tidak pernah membiarkan kami kekurangan apapun yang Bapa di surga. Dan pada pagi hari ini Bapa di surga, kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Dan Bapa, ajar kami Tuhan, agar kami senantiasa bersyukur dalam apapun keadaan, apapun situasi yang kami hadapi di dalam kami meneruskan kehidupan kami, dalam kami menanti kedatangan yang kedua kali dalam dunia ini. Ajari kami Bapa, agar kami senantiasa bersyukur, berserah dan berharap sepenuhnya kepada Engkau yang Bapa di surga. Dan Bapa, kemanapun keuangan ini akan disalurkan, baik untuk gereja maupun untuk dana HUT, mari Bapa Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang sempat memberi, dan tiada yang digunakan untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Begitu dengan para pengelola Bapa di surga. Ya, mari Bapa, Engkau yang memberi kami hikmat, Engkau memberi kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk mengelolakan atau manapun kewenangan yang kami gunakan Bapa, agar digunakan untuk mempermuliakan nama Allah Bapa sahaja. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam atas nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan hati yang bersyukur hanya karena nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap anak Tuhan yang percaya mengatakan amin. Oke, sebelum kita mendengar poin gereja, saya ingin jelaskan sekali lagi. Yang tempat ini adalah untuk dana HUT yang Bakul Yanyam kali ini itu adalah untuk persembahan mingguan kita. Dan mari kita melihat poin gereja sepanjang minggu ini. Ada ya, di posisi obat, di modes. Tapi mulai kamu. Your grace reigns.
itulah info-info gereja pada minggu ini. Dan seperti ada sudah melihat, dan lagi saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita aktif-aktif apakah tidak mungkin grup jemaat sedikit tidak mencukupi untuk menjangkau jemaat kita yang lain, sehingga kehadiran kita tidak penuh pada 2 minggu yang ini. Dan kalau boleh yang Anda harapkan itu sila tanya mereka dan minta sebuah komsel supaya dapat bergerak bersama untuk mengajak jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah fisikal, ya, agar kita dapat bersama-sama membangun bersama di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita sudah sampai ke ujung ibadah kita, dan mari kita berdoa. Sekali lagi saya mau mengajak sisi lain berdoa dan memberkati kita semua perkembangan kita pada hari ini. Mari kita berdiri bersama. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah memimpin menyertai sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan meninggikan Engkau, bahkan mendengar firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan yang selalu ada, yang memimpin menyertai dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami keluar dari ruang ini Tuhan, terlebih dahulu kami serahkan hidup kami secara pribadi ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin menyertai kami, supaya hidup kami tetap menjadi jemaat yang kuat dan berdampak, dapat memulia dan meninggikan Engkau. Bapa di surga, sebagaimana Engkau menyertai dan memimpin dalam perjalanan kami dari rumah hingga kami sampai di sini dalam keadaan selamat, begitu juga sebaliknya. Apapun kendaraan yang kami guna pakai Tuhan, semuanya dalam keadaan yang baik, dalam pimpinan penyertaan daripada Engkau, supaya kami sampai di rumah dalam keadaan yang selamat. Dan esok pagi juga Tuhan, apapun yang kami lakukan, baik jemaat-Mu Tuhan yang bekerja, baik kami yang ada di rumah, semuanya dalam perlindungan penyertaan daripada Engkau. Engkau tutup bungkus dengan kuasa dalam, supaya hidup kami tetap berdampak, tetap mempermulia dan meninggikan Engkau, supaya dimanapun kami berada, hidup kami sentiasa dalam perlindungan penyertaan daripada Engkau Tuhan. Dalam apapun yang kami lakukan, kami tetap mempermulia meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang hari salam norma baru kepada teman perikanan Anda. Kalau boleh buka topi di nampak wajah itu agar mereka dapat lihat kita. Mungkin sudah lama kita tidak kenal. Ya, oke, terima kasih, Tuhan memberkati, dan jangan lupa mendaftar di dalam kehadiran ibadah kita pada minggu depan. Pastikan Anda lengkap tuanos, ya, dan tidak ada gejala-gejala yang berlaku. Oke, minta tim ini.